Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswa kelas 5B. Hari ini kalian bersama Bu Eno akan belajar usaha ekonomi di sekitar kita untuk muatan IPS tema 2, subtema 2 sekaligus subtema 3. Sudah siap ya? Pastikan kalian menyimak video ini dengan baik. Semangat ya! Oke anak-anak, tentunya kalian sering mengamati ya usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Usaha ekonomi di sekitar kita ada dua jenis loh. Yang pertama, usaha perseorangan atau usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ada juga usaha ekonomi yang dikelola kelompok atau kita katakan sebagai usaha ekonomi bersama. Perbedaannya terletak pada kepemilikan modal juga pengelolaannya. Kalau usaha perseorangan itu adalah usaha yang dikelola oleh perorangan. Biasanya modalnya terbatas atau sedikit dan dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok merupakan usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama, baik modal, pengelolaan, keuntungan maupun kerugiannya. Oke, kita bahas dulu untuk usaha perorangan ya. Yang pertama ada usaha pertanian. Misalnya adalah petani yang mengelola lahannya, baik itu dengan tenaganya sendiri atau dengan bantuan buruh tani di sekitarnya. Ada juga usaha perdagangan. Misalnya pedagang asongan yang menjajakan dagangannya dengan kotak dagangan, pedagang keliling yang menjajakan dengan kendaraan ataupun gerobak, pedagang kaki lima, yaitu pedagang kanan kiri lintasan masyarakat, ada juga pedagang di pasar, warung, atau toko kelontong. Yang ketiga ada usaha jasa, misalnya salon potong rambut atau cukur rambut, usaha fotokopi, bengkel, jasa pijat, ataupun servis peralatan. Yang keempat ada industri kecil, contohnya usaha kerajinan gerabah dari tanah liat, usaha kerajinan souvenir, usaha mebel kayu, dan juga usaha kerajinan anyaman. Terus, apa saja ya usaha yang dikelola bersama? Kita akan belajar 5 usaha yang dikelola bersama. Yang pertama ada firma, yang kedua ada persekutuan komanditer, atau kita sebut juga dengan CV. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Keempat BUMN, yaitu badan usaha milik negara, dan juga ada BUMD, badan usaha milik daerah. Dan yang kelima adalah koperasi. Kita simak satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah firma. Firma merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu atau 2 orang untuk mengelola satu nama usaha. Tiap anggota dari perusahaan itu berhak bertindak atas nama firma dan juga bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian. Selain itu, biasanya firma bergerak dalam layanan hukum atau keuangan. Tentunya di jalan-jalan kalian sering melihat plakat notaris. Nah, itu salah satu contoh firma ya. Yang kedua adalah perseroan komanditer atau kita sebut juga dengan CV. CV merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh minimal 2 orang atau 2 sekutu yang menyetorkan modal. Terdapat 2 sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pihak yang menyetorkan modal sekaligus mengelola perusahaan tersebut. Sedangkan sekutu pasif yaitu pihak yang hanya menyetorkan modal tanpa mengelola perusahaan. Paham ya perbedaan sekutu aktif dan pasif? Yang ketiga perseroan terbatas atau kita sebut juga dengan PT. PT adalah usaha ekonomi bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham bisa kita artikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Tiap saham memiliki nominal tertentu. Masyarakat bisa memiliki saham ketika dia mampu membeli saham di pasar modal.
Kemudian, tiap pemilik saham pada perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan yang disebut dengan dividen. Selanjutnya yang keempat adalah BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau sepenuhnya dimiliki oleh negara. Contohnya ada Pegadaian, Pertamina, Telkom Indonesia, Garuda Indonesia, BNI, BRI, Perhutani, dan sebagainya. BUMN itu sendiri bisa berbentuk perum atau perusahaan umum dan bisa juga berbentuk PT, perseroan terbatas. Ada pula BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah, di mana modalnya sebagian atau sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini bisa kabupaten atau kota madya ataupun provinsi. Nah, tujuan pendirian BUMN atau BUMD yang pertama adalah melaksanakan pembangunan ekonomi, dan yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat secara adil dan makmur. Usaha ekonomi bersama yang kelima adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha ekonomi bersama yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya serta memiliki asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Mohata. Beliau kita sebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Untuk penghargaan terhadap jasa beliau yang telah mengembangkan koperasi. Selanjutnya, jenis-jenis koperasi di sekitar kita. Yang pertama ada koperasi konsumsi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, ada koperasi simpan pinjam dana, kemudian ada koperasi produksi, ada koperasi jasa, serta koperasi serba usaha. Contohnya KUD, Koperasi Unit Desa. Setelah mempelajari usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi yang dikelola kelompok, kita belajar jenis kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama produksi, kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Kita simak demi satu ya. Apa yang dimaksud dengan produksi ya? Produksi merupakan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa. Bisa kalian amati pada gambar ya, usaha merakit kendaraan untuk kemudian dipasarkan ke masyarakat ataupun usaha membuat makanan untuk dipasarkan. Ada juga menghasilkan jasa, misalnya tukang cukur, bengkel, dan sebagainya. Pelaku dari kegiatan produksi kita namakan sebagai produsen. Sedangkan pemilik sumber daya nantinya akan memperoleh balas jasa berupa sewa, gaji, ataupun bunga modal. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi ke tangan konsumen atau pengguna. Bisa kalian amati pada gambar. Contoh yang pertama adalah mengantarkan barang dari pabrik ke pedagang, itu sudah termasuk kegiatan distribusi. Sedangkan yang kedua, melakukan kegiatan penjualan juga termasuk kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi kita sebut sebagai distributor. Contoh distributor di sekitar kita. Yang pertama, agen, pedagang warung, pemilik toko kelontong, kemudian juga ada reseller atau penjual ulang. Selanjutnya yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan mengurangi nilai guna barang dan jasa, atau bisa kita katakan kegiatan menggunakan barang dan jasa sehingga nilai barang dan jasa itu berkurang, bisa berkurang kualitasnya ataupun berkurang jumlahnya. Contoh kegiatan konsumsi, yang pertama adalah berbelanja, yang kedua memakai barang itu sendiri, misalnya makan, menggunakan baju, mengendarai kendaraan, menggunakan alat tulis, dan yang ketiga menggunakan layanan jasa, misalnya menggunakan layanan dari tukang cukur, fotokopi, dan sebagainya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi kita sebut sebagai konsumen. Oke, sudah paham ya ketiga jenis kegiatan ekonomi itu, baik produksi, distribusi, dan konsumsi? Kita lanjut ya.
Selanjutnya, tentu kalian juga mengamati ya, banyak sekali usaha ekonomi di sekitar kita, entah itu sama ataupun berbeda. Nah, bagaimana ya cara menghargai usaha ekonomi orang lain? Yang pertama, kita harus selalu menumbuhkan persaingan sehat. Yang kedua, tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Yang ketiga, meneladani keberhasilan orang lain sebagai inspirasi kita untuk mengembangkan usaha ekonomi kita. Selanjutnya, yang keempat, kita menghormati jenis pekerjaan orang lain, apapun itu, yang penting halal. Nah, tentunya usaha ekonomi kita dengan orang lain bisa sama ataupun berbeda. Lantas, bagaimana ya sikap kita sebagai pelaku atau pemilik usaha dalam menghadapi pesaing kita? Yang pertama adalah senantiasa melakukan inovasi atau perkembangan pada produk, sehingga produk selalu meningkat kualitasnya. Yang kedua, percaya diri terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga, tidak menjatuhkan nama produk pesaingnya dan menjelek-jelekannya di masyarakat. Nah, anak-anak, kita sudah selesai belajar tentang usaha ekonomi di sekitar kita. Terima kasih ya, kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Selalu membaca buku untuk menambah wawasan kita. Jangan lupa, selalu rajin belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.